Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 1 DPR RI. Baik, dan pemirsa seperti yang kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini publik dibuat prihatin dengan penembakan dan kekerasan yang melibatkan dari anggota polisi. Seperti polisi menembak sesama anggota polisi, polisi menembak pelajar, dan juga akhir-akhir ini berita yang terbaru polisi yang tega membunuh orang tua sendiri. Lantas bagaimana dari DPR RI menyikapi akan hal tersebut? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, yaitu Bapak Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 3. Pak, langkah konkret DPR RI ke depan ini untuk memastikan akuntabilitas dan juga transparansi dalam kasus-kasus penembakan ini seperti apa Pak ke depan? Karena DPR itu fungsinya salah satu adalah pengawasan, selain budgeter dan membuat undang-undang, maka yang harus kami optimalkan tentu pengawasan. Bentuk pengawasan ini memanggil kepolisian datang ke Komisi 3 untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawabannya. Bisa juga masing-masing kami kembali ke dapilnya masing-masing dan kemudian berdialog dan bertemu dan mengawasi langsung dengan kepolisian. Nah, sekarang isunya, jumlah polisi, personel Polri se-Indonesia itu lebih dari 480.000, banyak sekali, untuk mengurus atau melayani lebih dari 250 juta orang Indonesia. Dan jumlah itu masih tidak sepadan dibandingkan dengan jumlah personilnya. Nah, karena itu kepolisian kita harus tetap kita dorong sampai dia profesional dan kemudian menggunakan cara-cara yang sudah diatur oleh undang-undang. Kita dikejutkan lagi dengan polisi melakukan tindakan di luar batas atau melampaui batas. Nah, kalau main bola dia keluar garis lah begitu ya. Dan belakangan ini muncul lagi, baik yang di Sumatera Barat maupun yang di Semarang. Dan baik yang di Sumatera Barat maupun yang di Semarang, kami sudah langsung melakukan upaya mengawasi langsung ya. Terakhir yang kemarin dengan Semarang. Nah, misalnya kasus yang di Semarang, waktu kami panggil itu Kapolres Tabesnya dan menceritakan, akhirnya ketahuan bahwa di sana itu sedang terjadi yang disebut gangster, tawuran atau antar anak-anak muda yang melakukan semacam perang-perangan begitu, membawa benda-benda tajam seperti celurit yang diberi warna dengan simbol-simbol gangsternya dan kemudian mengancam itu ketertiban di masyarakat. Tidak hanya di Semarang, kota-kota besar di Indonesia marak ini dengan gangster yang disebut ultra lah, mereka menyebutnya ultra, anak-anak muda yang melampaui batas, yang ternyata juga diikuti dengan kejahatan lainnya, baik itu narkoba maupun judi online yang membackup, membelanjai atau membiayai mereka. Jadi ada pelanggaran atau ada kejadian kriminal di tengah kota itu. Nah, ketika terjadi situasi yang di Semarang, menurut penjelasan Polresta Semarang kepada kami di DPR dengan menggambarkan, menayangkan foto-foto, bahkan video yang direkam oleh para pelaku itu dalam HP-nya, yang kemudian dikejar atau diselidiki oleh polisi baru dapat. Nah, setelah informasi di masyarakat terbuka luas dan belum ada counternya. Nah, karena itu ternyata nggak begitu ceritanya. Ceritanya itu memang satu kejadian di kota itu yang mengganggu ketertiban masyarakat. Sehingga polisi mengambil tindakan yang ternyata memang melampaui batas. Misalnya menembak. Ya, mungkin maksudnya menembak ke atas untuk memberi peringatan, ternyata kena gitu. Karena itu, apapun itu, polisi yang melakukan tindakan di luar hukum itu, di luar batas itu harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Jadi itulah bentuk pengawasannya. Polisinya harus melakukan ke dalam koreksi, masyarakatnya juga harus kita sama-sama menjaga ketertiban itu. Dan nanti yang akan datang kita panggil Propam, bagaimana mengatasi atau menjaga agar polisi atau personil polisi yang mempunyai senjata ini, kapan harus punya senjata yang dibawa, kapan yang harusnya pakai pentungan saja, kira-kira gitu. Terkait dengan adanya penyelidikan ini Pak, apakah nanti DPR juga mendorong independensi dari penyelidikan kasus ini mungkin di luar Polri? Seperti apa?
gini kan karena ada aturan main ya. Untuk etikanya itu Propam Polri. Jadi karena ini Polrestabes Semarang yang ngangani itu ke atasnya Poldanya. Untuk tindakan hukum kriminal pembunuhannya atau mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, berlakulah hukum pidana. Dan sudah ada aturan mainnya, siapa penyidiknya, mereka, kemudian penuntutnya jaksa, nanti hakimnya yang memutus. Tidak mesti bentuk tim independen, tidak. Karena ini polisi saja dan dia berlaku hukum pidana untuk dia. Gitu. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Bapak. Selamat bertugas kembali Bapak. Thank you. Oke, Siap, Pak. udah ya? Udah. Baik, pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, yaitu Bapak Hinca Panjaitan terkait dengan penembakan dan kekerasan yang dilakukan oleh anggota dari kepolisian. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Kok gue